kali ini kami akan membahas Pancasila sebagai sistem etika untuk mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Taufik Ramadan. Selamat menonton. Toleransi atau toleran berasal dari bahasa Latin tolerer, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu yang dianggap menyimpang. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia terkenal akan keanekaragamannya, baik itu keragaman suku, budaya, agama, ras, dan juga bahasanya. Hal tersebut saling berbaur menjadi satu. Persatuan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Tercermin pula dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk terjalinnya persatuan tiap individu di Nusantara. Namun, terkadang pada kenyataannya, isu perpecahan dan intoleransi semakin marak dan menjadi salah satu faktor terjadinya perpecahan suatu bangsa. Permasalahan internal, terutama dalam hal integrasi nasional. Kurangnya rasa toleransi menjadi salah satu rusaknya kerukunan antar sesama. Beragam tindakan negatif mulai bermunculan, mulai dari penyebaran pesan intoleran, isu berbau rasisme, hingga ujaran kebencian kian muncul di masyarakat, sehingga mengakibatkan konflik internal muncul yang mengakibatkan terjadinya pergeseran antar kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas. Sikap intoleransi ini dapat muncul tidak hanya dari pandangan pribadi saja, namun adanya perbedaan latar belakang suku, ras, dan juga budaya menjadi salah satu faktor munculnya sikap intoleransi. Mulai mudarnya sikap intoleransi secara perlahan dan tidak banyak pula beberapa oknum yang ingin menang sendiri demi kepentingan pribadi. Hal ini dapat kita minimalisir serta dapat kita hindari dengan menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, maka kita harusnya dapat meningkatkan rasa persaudaraan antar sesama serta mencegah terjadinya perpecahan akibat adanya perbedaan dengan menerapkan sikap toleransi sedari dini dan menghargai serta menerima adanya perbedaan. Itu kita kan pagi kan ya, tapi aku ada kegiatan lagi di gereja sampai malam, jadi nggak bisa ini. Udah santai kali, nggak bisa loh. Hari apa kita nggak pernah loh nonton, tapi aku hari Minggu nggak bisa, jadi gimana? Kok gitu, ayo lah, nggak bisa, ayo bisa. Udah lah, sama aku. Atau toleran yang berasal dari bahasa Latin tolerer, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu yang dianggap menyimpang. Dan secara bahasa, toleransi berarti tenggang rasa. Toleransi ini adalah sikap menghargai dan menghormati adanya perbedaan antar sesama manusia. Adanya perbedaan tersebut bisa menjadi kekuatan jika dipandang secara positif. Namun sebaliknya, perbedaan bisa memicu konflik jika dipandang secara negatif. Ini yang artinya tidak, maka intoleran adalah sikap tidak menghargai adanya perbedaan. Toleransi keagamaan dan keberagaman di Indonesia juga diidentifikasikan sebagai masalah pendidikan.
baik terkait sistem pendidikan dinilai baru sebatas mengajarkan pengetahuan dan pengakuan, belum sampai pada penghayatan dan pengalaman real di lapangan, maupun terkait kesadaran dan kebinekaan. Terdapat pula 3 sebab utama yang menjadikan gagalnya pendidikan agama. Yang pertama, proses pendidikan yang diajarkan guru lebih mengarah kepada proses indoktrinisasi, sehingga pembelajaran agama mempunyai posisi sebagai sesuatu yang bersifat absolut dan tidak dapat dibantah. Kedua, lebih menekankan pada pembelajaran agama yang bersifat normatif dan informatif. Ketiga, kuatnya ideologi atau komitmen agama yang dianut oleh seorang guru. Penyebab tersebut, disadari atau tidak, sebenarnya telah mengubah pola pikir anak didik menjadi kurang terbuka. Solusi mencegah sikap intoleransi yang pertama adalah tidak memaksakan kehendak diri kepada orang lain. Yang kedua, peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan antar sesama. Yang keempat, tidak mementingkan diri sendiri atau sikap yang menganggap dirinya lebih baik. Serta yang kelima, tidak membuat ujaran kebencian yang dapat menimbulkan terjadinya konflik. Berikut diagram Fishbone intoleransi terhadap umat beragama berdasarkan hasil diskusi kelompok 1. Sebagai kepala ikan, terdapat intoleransi terhadap umat beragama, dan terdapat pula 4 bagian, yaitu material sebagai bahan, man sebagai individu, environment sebagai lingkungan, dan metode sebagai metode terjadinya. Pada bagian material, ada sebab yaitu adu domba oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan ujaran kebencian. Pada bagian man, ada sebab-sebabnya yaitu tidak tahunya cara dalam menghargai orang lain dan kurangnya sikap saling menghargai orang lain. Sebab-sebab pada bagian environment yaitu diskriminasi terhadap perbedaan serta lingkungan yang fanatik. Pada bagian metode, sebab-sebabnya yaitu aksi pemaksaan HAM terhadap minoritas dan kurang maksimalnya dalam pembelajaran mengenai toleransi. Kemudian contoh dari Pancasila sebagai sistem etika tergambar oleh budaya gotong royong. Gotong yang artinya bekerja dan royong artinya bersama-sama. Sehingga gotong royong adalah kegiatan bersama dengan sukarela supaya pekerjaan lebih lancar, mudah, dan ringan. Gotong royong ini sikap yang penting untuk dimiliki setiap warga Indonesia sebagai bangsa Indonesia. Saking pentingnya, gotong royong sudah tertuang dalam Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Tidak heran karena gotong royong adalah warisan kepribadian bangsa yang sudah berakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Lalu, apakah manfaat melakukan gotong royong? Ada 3 kecakapan yang bisa kita kembangkan dengan sikap gotong royong. Yang pertama adalah kolaborasi. Kita akan jadi terbiasa kolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ketika berkolaborasi dengan orang lain, kita jadi mengasah kemampuan komunikasi dan berorganisasi. Artinya, kita akan jadi terbiasa mengambil peran dalam kelompok dan bertanggung jawab untuk menjalankan peran itu dengan baik. Lalu manfaat yang kedua adalah kepedulian. Karena melakukan pekerjaan bersama-sama dan saling tolong-menolong, kita jadi menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Lama-kelamaan, tumbuhlah kebersamaan, saling menghargai, dan rasa persatuan dalam kelompok gotong royong. Ini artinya kita memupuk kepedulian terhadap orang lain. Dengan kepedulian pada sesama, lingkungan kita pun jadi damai dan aman. Yang ketiga yaitu berbagi. Ketika gotong royong, pastinya kita berbagi waktu dan tenaga kita dalam menyelesaikan pekerjaan. Tidak hanya itu, kita mungkin juga berbagi informasi dan ilmu yang kita punya
demi kemajuan bersama. Dan khusus untuk para pelajar, gotong royong termasuk dalam salah satu profil pelajar Pancasila. Jika di lingkungan sekolah ada banyak kesempatan untuk gotong royong, misalnya kegiatan membersihkan sekolah atau kelas maupun tugas kelompok, kita bisa lihat dalam membersihkan kelas ataupun tugas kelompok dengan gotong royong dapat mempercepat dan memperingan pekerjaan pembersihan ataupun pengerjaan tugas. Gotong royong merupakan budaya yang dikenal lama oleh bangsa Indonesia dan sudah diwariskan secara turun-temurun karena nilai gotong royong perlu dipelihara oleh bangsa Indonesia sebagai pekerjaan rumah bangsa Indonesia. Gotong royong ini sendiri melibatkan kesadaran pada tiap lapisan masyarakat, mulai dari diri sendiri, pemerintah, maupun bangsa Indonesia. Gotong royong dapat mendorong masyarakat untuk bersatu. Selain itu, semangat solidaritas juga mendorong kerjasama antar individu dan antar kelompok, sehingga kepentingan individu menjadi kepentingan bersama, sehingga bermanfaat untuk masyarakat yang lebih luas. Gotong royong merupakan bagian dari etika sosial dan budaya yang bertolak dari rasa kemanusiaan. Etika sosial dan budaya yang bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling menolong, saling mencintai di antara sesama manusia dan warga negara. Etika ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kembali kehidupan berbangsa yang berbudaya tinggi dengan menggugah, menghargai, dan mengembangkan budaya nasional yang bersumber dari budaya daerah atau termasuk di dalamnya adalah budaya gotong royong agar mampu melaksanakan adaptasi, interaksi dengan bangsa lain dengan tindakan proaktif sejalan dengan tuntutan globalisasi. Gotong royong adalah suatu paham yang dinamis yang menggambarkan usaha bersama, suatu amal, suatu pekerjaan, atau suatu karya bersama, suatu perjuangan bantu-membantu. Gotong royong adalah amal dari semua untuk kepentingan semua atau jeripayah dari semua untuk kebahagiaan bersama. Dalam asas gotong royong sudah tersimpul kesadaran bekerja rohaniah maupun kerja jasmaniah dalam usaha atau karya bersama yang mengandung di dalamnya kesadaran dan sikap jiwa untuk menempatkan serta menghormati kerja sebagai kelengkapan dan perhiasan kehidupan. Dengan berkembangnya tata-tata kehidupan dan penghidupan Indonesia menurut zaman, gotong royong yang pada dasarnya adalah suatu azas tata kehidupan dan penghidupan Indonesia asli dalam lingkungan masyarakat yang serba sederhana, mekar menjadi Pancasila. Prinsip gotong royong melekat substansi nilai-nilai ketuhanan, musyawarah, dan mufakat, kekeluargaan, keadilan dan toleransi atau perikemanusiaan yang merupakan basis pandangan hidup atau sebagai landasan filsafat bangsa Indonesia. Dalam beberapa dekade belakangan ini, perlahan tetapi pasti sebagian besar tatanan kehidupan ekonomi, sosial budaya, dan politik dirasuki gaya hidup konsumerisme atau konsumsi yang mengada-ada dan kebebasan hampir tanpa kendali. Fenomena itu juga ditandai dengan meningkatnya hasrat menghamba pada kekuasaan dan materi. Watak hedonisme, individualisme, budaya anarkis atau kekerasan, konflik dan saling menyakiti atau saling bunuh merebak dalam tata interaksi sosial kehidupan. Norma-norma sosial dan etika sebagai perekat kehidupan berbangsa diabaikan. Tidak dapat dielakkan norma-norma lama satu persatu diganti dengan norma-norma baru yang berbasis pada nilai-nilai individualis. Konsensus moral yang menjadi kerangka dasar dalam interaksi sosial bertumbuh pada nilai-nilai gotong royong yang cukup penting dalam memproduksi tatanan kehidupan cenderung diabaikan dan dikesampingkan. Gotong royong tampaknya hanya berfungsi sebagai simbol belaka. Sering didiskusikan tetapi kurang dipraktekkan dalam relasi sosial kehidupan masyarakat. Bahkan ada upaya untuk menyingkirkannya karena dianggap tidak pas lagi dengan tuntutan kehidupan masa kini yang kemudian
sekalian, apa perbedaan dari intoleransi dan gotong royong yang telah kita bahas? Yang pertama itu, perbedaan signifikan yang dapat kita lihat dari etika Pancasila yang kurang baik dan etika Pancasila yang baik terletak pada hasil dari tingkah laku atau perbuatan dari masyarakat tersebut. Jika intoleransi berbuah kerusuhan dan perpecahan, maka gotong royong menghasilkan persatuan dan kebersamaan dalam masyarakat. Yang kedua, perbedaan yang bisa kita lihat bahwa intoleransi semakin marak terjadi, sedangkan gotong royong sudah mulai memudar di tengah masyarakat. Yang ketiga, terdapat perbedaan usaha pada saat ingin bergotong royong dan melakukan tindakan intoleransi. Saat ingin melakukan gotong royong, berbagai langkah-langkah untuk menentukan pelaksanaan gotong royong maupun pembagian tugas saat gotong royong membutuhkan usaha yang lebih untuk menciptakan kebersamaan, sedangkan untuk melakukan sikap intoleransi, kita hanya butuh bertindak sesuai keinginan kita tanpa menghargai orang lain. Yang keempat, dalam melaksanakan gotong royong dibutuhkan waktu yang sesuai atau waktu kosong seperti hari Minggu atau hari libur untuk melakukan gotong royong yang efektif untuk masyarakat. Sedangkan untuk melakukan tindakan intoleransi dapat dilakukan kapan saja.